Bu Yungsi, punya saya upload itu ternyata ada jawaban tidak boleh lebih 15 menit. Apanya Pak? Di YouTube? YouTube film. Kenapa kok nggak bisa? Yang mana Iya. Pak? Tugas-tugas kita gitu Pak? Enggak, saya coba ngupload video yang kemarin, itu saya coba enggak boleh lebih dari 15 menit. Saya belum nyoba upload, coba nanti saya nyoba punya saya ya Pak uploadnya. Biasanya Iya, enggak mau. Saya tadi loh, enggak boleh. Padahal kapasitasnya berapa ya? 120 atau berapa gitu loh, mega. Iya, saya dulu juga enggak boleh lebih Pak 15. Makanya yang tugas BPG itu maksimal 15 menit videonya. 10 menit biar bisa diunggah di YouTube katanya gitu. Tapi tidak tahu juga. Kalau saya belum nyoba unggah lagi yang tahun 2021 ini, itu 2020 kemarin soalnya. Saya enggak pernah ngunggah kan. Terus saya unggah tadi kok nggak bisa, tulisannya nggak boleh lebih. Biasanya saya main-main itu cuma 3 menit, itu bisa. Iya, saya juga 5 menitan paling. Coba Pak saya ngupload ya. Unggah di mana Pak? Di YouTube Pak. Di YouTube itu kalau belum pernah mengunggah yang besar itu memang ini syaratnya harus berkali-kali dulu Pak. Kemarin itu saya sempat, tapi setelah saya sering upload itu kemarin pas bincang-bincang selama 30 menit itu bisa Pak. Akhirnya bisa juga. Oh, harus aktif banyak unggahan dulu. Iya, harus banyak unggahan. Iya. Mungkin iya, mungkin iya. Yang pertama itu saya gagal terus saya kan tanya, lah Bu Nurjana baru pertama sudah ngupload besar sekali gitu. Akhirnya saya pancing dengan yang pendek-pendek itu. Alhamdulillah. Saya sebenarnya sudah mengunggah itu ada berapa ya? 5 video. Tapi tadi jawabannya nggak boleh. Kemarin saya bisa Pak bincang-bincang pas ada mahasiswa itu kan saya rekam, memang sengaja saya rekam. Di rumah sedang bangun. Risik banget. Mana ini? Loh, iya ini masalah juga. Absennya kok nggak masuk di foldernya Bu ya? Punyanya yang saya upload tadi. Hilang mana ini loh, nggak ngerti, bingung ini. Tapi dibuka ada, cuma tempatnya di mana itu yang nggak tahu. Oh, nanti di searching aja Pak kalau anu. Oh, gitu ya. Coba Pak punya saya tak upload. Sudah jam 3 Bapak Ibu. Bagaimana? Bisa dimulai mawon nggih. Tapi ini masih ada di dekat saya. Ini absennya gimana sih? Saya cari absen yang pas gak ketemu. Tadi sudah dibuatkan kok Pak, enggak apa-apa. Tadi dibuatkan Bu Yungsi sudah. Oh sudah, nah kalau sudah dibuatkan Bu Yungsi tadi. Sebentar, ini masih ada di sini. Oke, siap dimulai. Kita ambilnya ini apa ini SS-nya. Itu awalnya langsung enggak mau gitu toh Pak? Ini kok saya mau uploading nih. Loh, iya upload sampai selesai. Setelah itu setelah selesai progres saya nunggu itu lama itu. Sampai 30 menit tadi. 20 menit upload, progres. Setelah progres ada jawaban itu. Nunggu selesai. Iya, sudah saya tunggu selesainya. Nanti ini saya sekalian backup. Loh, audionya kok nggak ada. Nah, ini udah.
terpaksa pindah tempat ya. Tok tak tok tak tok. Dek, ambil kandang. Oke, monggo. Ini Pak Oki, dipersilakan. Di sini masih ada Mbak, sebentar kurang dikit. Oh, masih ada nih. Ini sepertinya Pak Asep wis bosen ini, sudah kita lebih banyak. Pak Asep kemarin itu mengira hari ini itu saya diseminasi. Saya bilang, enggak Pak, saya masih ini membantu Pak Didi. Pak Didi kan belum lengkap, saya bilang gitu. Saya malah dapat penawaran ditambahi Pak Asep itu dengan grup putih, Bu. Diminta untuk jadi apa ya, saya bantu. Ya gitu jawabannya. Saya bisanya Senin ya Pak. Lo yang minta tolong itu harinya ya oke, siap saya gitu. lah ya toh. Kalau diseminasi nanti dulu lah saya menyelesaikan deadline-nya tanggal 15 ya saya penilaian penilaian angka kreditnya. Diseminasi jadi murid ya yang dipakai ya. Boleh Pak, boleh pakai murid kok, nggak apa-apa. Nanti saya rencana juga ngisi materi di PKL itu saya rekam saya. Karena kan kalau PKL pasti banyak pesertanya 2 kelas, lumayan. Saya besok saya ngajar PKK aja. Nggih brosur. Oh, nggih. Nggih. Baik, dimulai mawon nggih. Nggih, siap. Monggo di nyuwun sewu di mute rumiyin nanti biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu Ananda semua, selamat datang di acara sore ini, video conference dengan judul menulis artikel di koran yuk. Nah, dengan pemateri dari Ibu Siti Nurjana. Perkenalkan, saya Ogi Kristiantoro selaku host yang akan bertanggung jawab pada acara di sore hari ini. Untuk kegiatan awal, marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan besar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan di hari ini, yaitu dengan berbagi ilmu, menjadikan ilmu itu bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Untuk acara di sore hari ini akan dipandu oleh Pak Didi Winarno, SPD MSI selaku moderator. Beliau dari SMKN 1 Sidoarjo, dan yang akan bertindak sebagai pemateri atau presenter pada acara hari ini adalah Ibu Siti Nurjana, SPD MPD dari SMKN 1 Miri, Kabupaten Sragen. Untuk tata tertib pada acara hari ini yaitu semua peserta dan Bapak Ibu panitia mohon untuk mematikan atau memute mic-nya selama kegiatan ini, kecuali memang sedang bertugas bagi panitia dan untuk peserta sedang bertanya jawab. Jika nanti selama acara ini berlangsung ada yang mengganggu acara dengan menyalakan mic di tengah-tengah acara, maka host akan menegur melalui chat, atau mungkin kalau sedang pemateri sedang melakukan presentasi mungkin langsung di mute karena biar tidak menimbulkan noise atau gangguan bagi pemateri. Untuk tata cara bertanya bagi peserta, silahkan bisa menuliskan di kolom chat atau dengan mengangkat tangan terlebih dahulu, kemudian nanti akan dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Kemudian untuk link presensi nanti akan saya share di kolom chat di tengah-tengah acara, silahkan diisi. Mungkin itu saja dari saya selaku host di acara ini. Untuk jalannya acara akan dipandu oleh Pak Didi selaku moderator. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Didi
untuk bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya Pak Oki di awal. Perlu juga saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada kegiatan sore hari ini. Kita akan mendapatkan sebuah ilmu, insya Allah seperti itu, berkenaan dengan apa yang disampaikan nanti oleh presenter Ibu Siti Nurjana, SPD MPD dari SMK 1 Miri. Beliau akan membawakan dengan topik menulis artikel di koran Yuk. Nah, artinya ini mengajak kita semuanya bagaimana menulis artikel pada sebuah koran. Kalau sudah ada bahasa Yuk, mungkin dipersepsikan bahwasanya menulis artikel itu tidak sulit. Mudah-mudahan seperti itu. Yang seperti kita alami, sebenarnya kita sering membaca koran, tetapi bagaimana ya cara proses menulis, memasukkannya, kemudian menimbulkan ide-ide yang menarik untuk bisa ditulis. Apa dan bagaimananya nanti kita bisa mendengarkan secara langsung dari narasumbernya. Sementara itu perlu saya sampaikan kurikulum vitae dari narasumber. Beliau atas nama Ibu Siti Nurjana SPD MPD, lahir di Sragen 11 Juni 1970, alamat di Gedung Ringin, Soko Miri, Sragen, Jawa Tengah. Pekerjaan ASN, berinstansi di SMKN Negeri 1 Miri, Kabupaten Sragen. Beliau memiliki riwayat pendidikan mulai MI, SMP, kemudian SMA, sampai dengan S1 dan S2-nya berada di Jawa Tengah. Kemudian beliau memiliki berbagai banyak pengalaman termasuk sekretaris MGMP, bendahara MGMP, sampai dengan menjadi pengurus MGMP. Terakhir beliau juga menggondol predikat koordinator Kabupaten Sragen untuk AP3 KNL Provinsi Jateng. Kemudian beliau sekarang menjadi anggota Pokja Humas, kemudian menjadi bendahara komunitas guru belajar Sragen, sampai dengan menjadi bendahara PGRI Ranting, dan terakhir menjadi ketua bidang pendidikan Dharma Wanita di SMK 1 Miri. Pengalaman beliau pernah bekerja menjadi tenaga honorer di SMP 1 dan 2 Miri, kemudian ngajar di SMK Muhammadiyah 5 Miri, kemudian dia akan menjadi PNS di SMKN 1 Sambirjo 2005 sampai 13, kemudian mutasi di SMKN 1 Miri mulai tahun 2017 sampai dengan sekarang. Segenap prestasi yang beliau raih, yaitu pernah menulis 1 jam mendebarkan di Don Muang, kemudian Kiat Jitu mengolah kelas, Amazing Teacher, Yunia Rasa, kemudian pantun nasihat guru kepada murid. Sekarang beliau menulis pantun 1000 guru untuk ASEAN. Beliau juga pernah menjadi guru penulis tahun 2020, kemudian ditambah lagi 11 kiat ampuh menjadi penulis. Beliau tidak asing di dalam penulisan artikel. Oleh sebab itu, jangan disia-siakan kesempatan ini untuk mendengarkan paparan beliau sampai dengan ketertarikan nanti pada audien. Boleh bertanya sepuasnya dengan keberagaman kesulitan apapun yang dihadapi di dalam menulis artikel di koran. Mungkin itu sedikit ataupun panjang lebarnya kiprah-kiprah dari Ibu Siti Nurjana yang telah dilalui. Sekaligus sekalian langsung kita menuju kepada pemapar atau pemateri. Kami persilakan Bu Siti Nurjana untuk bisa menyampaikan paparannya. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima Waalaikumsalam. kasih kepada Bapak Oki selaku host, Pak Didi sebagai moderator pada kegiatan sharing bersama ya pada sore hari ini, yang dilihat dari judulnya itu menulis artikel di koran yuk ya. Judulnya agak nyeleneh mungkin ya, tetapi memang itu sengaja saya bikin seperti itu biar agak berbeda ya dengan yang biasanya. Kalau biasanya mungkin agak formal, yang ini kesannya itu nyantai gitu. Yang saya hormati Bapak Ibu panitia, kemudian Bapak Ibu dan adik-adik semuanya yang mengikuti kegiatan webinar pada hari ini ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak henti-hentinya mengucapkan ya alhamdulillah, karena hingga sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesehatan ya, meskipun cuacanya dari tadi hujan ya. Mudah-mudahan jaringannya nanti tidak terganggu sehingga sharing yang kita lakukan pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Sebelum saya sampaikan secara lanjut, izinkan saya untuk share materi. Apakah sudah terlihat di layar, Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Langsung saja. Namun pada kesempatan hari ini perlu saya sampaikan kembali bahwa di sini saya sekedar sharing ya, menyampaikan pengalaman yang pernah saya lakukan, tapi bukan berarti saya lebih tahu, bukan. Nanti lebih banyak kita sharing bersama. Barangkali nanti materi yang saya sampaikan itu ada manfaatnya dan bisa memacu ya, Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya untuk mencoba menulis di koran. Mohon maaf, suaranya kok ini ya, mantul ya? Enggak, Bu, di sini jelas kok. Oh, di sini jelas ya. Oke, bisa saya lanjut ya. Jadi sebagai prolog mungkin ya, mungkin banyak orang memang untuk memulai itu punya satu anggapan bahwa menulis itu sulit gitu ya. Tetapi sebenarnya yang namanya menulis itu sebenarnya kita sudah melakukannya dari kecil. Waktu kita itu sekolah di SD itu sudah diajari menulis ya. Cuman kenapa banyak orang yang menganggap bahwa menulis itu sulit karena memang tidak mau mencoba. Jadi sebelum mencoba sudah mindset-nya itu ditanamkan bahwa menulis itu sulit. Sebenarnya kalau kita mau melakukan itu tidak serumit yang dibayangkan orang. Nah, pada kesempatan hari ini saya mencoba berbagi ilmu ya, berbagi materi kaitannya dengan menulis artikel di koran. Nah, sebenarnya apa sih artikel itu? Ya. Nah, di sini saya sampaikan pengertian dari artikel dulu. Artikel itu adalah salah satu karya jurnalistik yang dibuat dengan
mengedepankan gagasan atau pendapat. Mohon maaf, suara saya bisa didengar dengan baik ya? Iya Bu, masih terdengar Kok baik. ini ya, suara saya mantul-mantul begitu ya Pak? Enggak, Oke, Ibu, di sini oke, ada. oke, saya lanjut. Jadi artikel itu bisa dikatakan juga bentuk tanggapan untuk menyikapi berbagai permasalahan aktual yang dikemas dengan bahasa yang sederhana dan tidak bertele-tele. Itu. Ya. Nah, apa saja yang harus kita tuliskan di dalam sebuah artikel baik itu di koran maupun majalah ya. Anatomi tulisannya ini meliputi satu judul artikel, kemudian yang kedua nama, jadi nanti judul paling atas, bawah judul nanti ada nama, ya. Kemudian pendahuluan, isi dan penutup. Jadi inti dari tulisan artikel kita di koran itu meliputi 5 ini. Baik Bapak Ibu dan adik-adik semua, kita coba untuk bahas satu persatu ya. Yang pertama, judul artikel. Judul artikel ini karena kalau saya mengumpamakan atau mengibaratkan judul itu adalah bisa dikatakan wajah kita, bisa juga dikatakan kepala kita, gitu ya. Sehingga karena judul ini merupakan muka, harusnya penulisan judul ini harus benar-benar menarik, gitu. Harus menarik, menantang, kemudian menimbulkan menimbulkan pertanyaan, penasaran begitu. Itu judul artikel. Nah, dalam hal ini judul artikel itu harus menggambarkan isi. Jadi isinya nanti apa itu bisa terlihat dari judul yang dibuat. Namun memang banyak juga ya di koran-koran kalau kita melihat judulnya itu penasaran gitu. Tetapi ketika kita sudah membuka, terutama di tulisan-tulisan di online ya, kita sering tertipu, istilahnya bisa dikatakan tertipu ya, karena apa, judulnya apa, isinya apa itu nggak nyambung gitu. Nah, mestinya judul yang dibuat itu harus menggambarkan isinya yang akan dibahas itu apa. Sering memang saya menjumpai judulnya itu sangat bombastis, ya, sehingga saya penasaran. Namun ketika saya klik, aduh kok isinya seperti ini ya, akhirnya akan menjadi kecewa. Nah, ini mestinya harus dihindari ya. Kalau dalam istilah ke jurnalistik itu ada istilah kode etik, mestinya kode etik inilah yang harus dikedepankan. Jangan sampai nanti kita menulis judulnya luar biasa menarik, bikin orang penasaran, tetapi isinya berbeda dengan kenyataan di judul. Ini harus kita hindari ya, supaya kita bisa mendidik masyarakat, karena salah satu fungsi koran itu adalah untuk mendidik. Nah, kita sebagai seorang guru ya harusnya ikutlah ya mendidik lewat tulisan-tulisan kita di koran gitu. Yang kedua, nama penulis. Jadi setelah judul ini muncul, kita dapatkan, kita tulis di bawah judul nanti ada nama penulis. Nama penulis dituliskan boleh menggunakan gelar, boleh juga tidak menggunakan gelar. Tapi biasanya ini nanti tergantung dari redaktur juga. Sebaiknya kita menuliskan gelar, karena di situ nanti
Tujuannya untuk apa sih kita harus menuliskan gelar? Biasanya gelar itu bisa menunjukkan sebuah prestis ya. Orang akan melihat, oh kayaknya meyakinkan ini tulisannya nanti karena apa? Memiliki gelar yang cukup keren, mentereng gitu. Tetapi biasanya nanti tergantung dari tim redaktur juga, biasanya apa gelar ini nanti bisa dihilangkan, tetapi bisa juga tetap dibiarkan. Itu kemudian pendahuluan. Menit berikutnya yang ketiga adalah pendahuluan atau intro. Nah, selain judul yang menarik, pembaca akan tertarik untuk membaca artikel karena judulnya yang bombastis. Kemudian yang kedua itu pendahuluan dan intro ini tidak kalah penting ya. Di pendahuluan atau intro ini harus karena ini termasuk pembuka, seperti saya contohkan kalau misalnya kita membuat sebuah PPT ya, di situ ada namanya intro juga ya, pembuka juga. Kalau pembukanya sudah menarik sekali, maka mungkin selanjutnya akan menarik perhatian dari para pemirsa atau audiens. Seperti itu, ibaratnya seperti itu. Jadi sedapat mungkin pada pendahuluan atau intro ini kita buat yang benar-benar menarik dan membuat penasaran dari orang lain. Itu intro. Kemudian berikutnya isi ini apa namanya bagian yang akan kita bahas pada artikel. Ya, kalau pada pendahuluan atau intro itu tadi kan biasanya itu yang muncul di sana adalah seperti latar belakang pada sebuah makalah ya. Di sini akan mengetengahkan apa fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita. Kemudian pada isi ini nanti kita akan menjelaskan istilah-istilah. Kemudian kita menawarkan solusi dari permasalahan yang ada. Ya. Menawarkan solusi dari permasalahan yang ada itu pada isi. Kemudian yang terakhir penutup. Nah, penutup ini biasanya berisi kesimpulan, kemudian ajakan kepada masyarakat, kepada pembaca untuk melakukan sebuah kebaikan yang menyangkut artikel yang kita tulis tadi itu. Tapi mohon maaf karena keterbatasan ya, saya tidak menyampaikan contoh-contoh konkretnya dari artikel yang muncul di koran gitu. Nah, bagaimana cara menggali ide tulisan artikel ya? Bagaimana cara menggali ide tulisan artikel? Di sini ada 9 cara menggali ide tulisan artikel. Jadi sebelum kita benar-benar terjun jadi penulis artikel di koran, kita memang harus mempersiapkan segala sesuatunya. Dan perlu saya sampaikan, mohon maaf sebentar. Oke, terima kasih dari Pak Asep tadi ada WhatsApp dari Pak Asep. Saya lanjutkan sampai mana tadi. Jadi sebelum benar-benar kita terjun ke menjadi seorang penulis artikel di koran, ini perlu kita pikirkan masa-masa juga. Sebenarnya menulis di koran ini adalah sesuatu yang sangat bisa dijadikan sebuah profesi kalau belum memiliki pekerjaan yang tetap. Tetapi di sini juga bisa dilakukan oleh siapapun meskipun kita sudah punya profesi tetap. Jadi sebenarnya menjadi penulis artikel
di koran itu adalah sebuah pekerjaan yang bisa dikerjakan siapapun, kapanpun, asalkan kita mau. Tidak harus seorang penulis, siapapun bisa menjadi penulis artikel di koran. Kalau tidak percaya nanti silahkan klik di Google, nanti cari. Saya pernah membaca artikel seorang tukang becak di Yogyakarta ya. Dia pekerjaan sehari-harinya itu tukang becak ya. Dia sering melayani wisatawan asing yang datang ke Jogja karena dia punya keahlian bahasa Inggris gitu. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu ya kemudian dituangkannya ke dalam artikel. Ada yang nanti dibukukan juga. Nah, itu dari seorang tukang becak. Bisa juga ini dilakukan oleh Bapak Ibu guru, apalagi saat ini ya. Saat ini memang tuntutan bagi seorang guru untuk kenaikan golongan itu ya harus menulis, entah itu menulis di koran ataupun menulis buku. Kemudian menuangkan penelitian tindakan kelas juga dalam bentuk tulisan. Nah, itu. Nah, kembali lagi kepada artikel di koran, bagaimana cara menggali ide tulisan artikel ya untuk dituangkan di dalam koran ataupun majalah. Yang pertama, tulislah dari pengalaman pribadi. Ya, biasanya kalau kita mengalami, kita sebagai pelaku, maka kita akan menuliskannya itu pasti akan lebih enak dan lebih lengkap ya, lebih detail karena kita melakukannya. Contoh misalnya seorang guru, katakanlah misalnya contohnya saya saja karena yang saya tahu diri saya sendiri gitu ya. Saya seorang guru PPKN, di mana untuk mata pelajaran PPKN itu berbeda dengan mata pelajaran yang lainnya ya. Tuntutan dari pendidikan kewarganegaraan ada itu ya, ada satunya lagi pendidikan agama. Nah, ini yang saya bahas pendidikan kewarganegaraan, mata pelajaran yang saya ampu sendiri. Kaitannya dengan penilaian ya. Kalau mata pelajaran di luar kewarganegaraan mungkin hanya penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Tetapi di kewarganegaraan itu ada penilaian sikap. Nah, ini tidak semua orang ya paham bagaimana cara menilai penilaian sikap ini. Nah, ini sangat penting untuk ditulis menjadi sebuah artikel. Jika nanti dimuat di koran, ini bisa dijadikan sebagai inspirasi, dijadikan sebagai sumber ya untuk dijadikan acuan guru-guru yang lain gitu. Nah, itu satu contoh bahwa ide tulisan itu bisa digali dari pengalaman yang kita lakukan. Atau misalnya kalau Pak Didik ya sebagai humas yang disampiri tugas sebagai Wakasek Humas. Di situ banyak pengalaman-pengalaman yang luar biasa menjadi pengalaman yang menarik, itu bisa ditulis juga di artikel bagaimana menelurkan, istilahnya menelurkan kalau saya mengistilahkan gitu ya, yang lebih tepat monggo silahkan bagaimana supaya siswa di SMK begitu lulus dari SMK atau bahkan mungkin belum lulus dari SMK itu sudah dipesan oleh industri sehingga begitu lulus semuanya habis terserap di dunia industri. Nah, kiat-kiat yang luar biasa ini perlu ditulis di sebuah artikel sehingga nanti banyak yang membaca dan itu mengedukasi.
Nah, pernah suatu ketika pada saat saya mengikuti rakor ya, karena saya diundang untuk apa namanya koordinasi di Jakarta karena dapat bantuan untuk job matching ya, kegiatan bursa kerja itu. Di sana saya ketemu kepala sekolah di Tulung Agung kalau tidak salah ya. Nah, di sana beliau sebagai kepala sekolah itu punya satu trik ya, punya satu cara sehingga lulusannya itu 75% sebelum lulus itu sudah dipesan dunia industri. Ini kan luar biasa. Pengalaman-pengalaman seperti itu kalau ditulis di koran ataupun di majalah kan bisa menjadi inspirasi, memotivasi dan mengedukasi dari masyarakat atau SMK-SMK yang lain. Itu yang pertama ya. Jadi bisa menulis dari pengalaman pribadi. Yang kedua, bisa ditulis berdasarkan pendapat dari tokoh atau dari berbagai macam sumber. Misalnya contoh saja apa ya, pendapat dari tokoh masyarakat ataupun pejabat yang ternyata itu menjadi viral. Nah, ini bisa dijadikan artikel, kemudian diramu sedemikian rupa ya menjadi sebuah tulisan. Yang ketiga, kebiasaan ngobrol dengan seseorang. Nah, dari hasil obrolan itu mungkin nanti bisa memunculkan ide untuk menuliskan artikel juga. Jadi sering-seringlah kita apa ya membentuk jejaring sosial. Ada kalanya kita datang ke sebuah kafe, kemudian kita ngobrol di sana, ternyata kita ketemu dengan seorang ahli ekonomi misalnya ya. Kalau nanti kita menguasai bisa itu ditulis di sebuah artikel. Yang tujuan utamanya adalah untuk mengedukasi. Jadi tanamkan di hati dan pikiran kita bahwa kita itu menulis itu dalam rangka satu mengedukasi agar banyak orang yang membaca sehingga menjadikan motivasi orang lain ya, mengedukasi orang lain untuk melakukan hal yang sama ya. Kemudian kita menulis itu bisa juga dijadikan sebagai sarana ibadah. Kok bisa? Iya. Nah, dengan kita menulis hal-hal yang positif, dengan kita menulis hal-hal yang mengedukasi, yang bermanfaat bagi orang lain, itu bisa dijadikan sebagai amalan ya. Yang mudah-mudahan dicatat sebagai amalan baik kalau memang tulisannya itu ternyata bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Kemudian yang keempat, amati fenomena atau tren di sekitar kita atau di sekitar kalian. Apa yang kira-kira sedang tren di sekitar kita atau apa yang sedang fenomena-fenomena apa yang sedang terjadi itu bisa dijadikan sebagai sebuah tulisan. Kalau di Sidoarjo, maaf ya Pak, di Sidoarjo dulu pernah menjadi pembicaraan mungkin tidak hanya sekupnya nasional, tetapi bisa sekupnya itu dunia ya. Terjadinya apa itu di Sidoarjo itu lumpur lapindo gitu ya. Nah itu bisa dijadikan sebagai artikel. Kenapa toh kok bisa terjadi bencana lumpur lapindo. Nah, itu bisa kok dijadikan sebuah tulisan ya, dijadikan artikel, kemudian nanti diberikan solusinya dan mengajak kepada masyarakat bagaimana supaya bencana itu tidak terjadi di wilayah lain. Maaf Bu Nur, kurang 5 menit. Oh iya, terima kasih. Saya lanjutkan, masih ada beberapa. Yang kelima, banyak mencatat dan mengamati. Jadi dimanapun kita berada, upayakan kita membawa, kalau dulu buku mungkin ya, tapi kalau sekarang kita punya HP ya,
HP itulah yang bisa dijadikan sebagai sarana ya, mencatat yang ide-ide yang muncul seketika. Kemudian yang keenam, pada saat perasaan berkecamuk, biasanya orang kalau hatinya lagi gundah gulana gitu ya, lagi ada banyak masalah itu menuangkan dalam sebuah tulisan itu gampang banget itu. Kalau nggak percaya nanti bisa dicoba ini Bu Yungsi, Pak Didik, kemudian Pak Oki. Tapi jangan sampai aku biar bisa menulis tak gawe perasaanku berkecamuk. Bukan seperti itu ya, tapi memang berdasarkan pengalaman yang saya alami, kalau hati lagi banyak masalah itu menuangkan dalam sebuah tulisan itu kok gampang sekali gitu. Kemudian yang ketujuh, banyak menonton TV, tentunya acara-acara yang bisa menunjang begitu ya. Yang kedelapan, berdasarkan dari suatu keinginan untuk mewujudkan impian. Nah, ini biasanya karena ada tekanan-tekanan gitu ya. Salah satu contoh kenapa kita menulis artikel di koran, karena ternyata dari kegiatan kita menulis di koran itu bisa menghasilkan loh Bapak Ibu, adik-adik semuanya. Makanya ayolah, kita sekali nulis itu bisa dapat 300.000. Kalau nanti tulisannya bagus, kalau misalnya bikin cerpen, kalau cerpennya menarik itu bisa sampai 1.500.000 loh dapat honornya. Nah, menarik kan, keren banget kan, maka monggo lah, ayo kita belajar untuk menulis dan menulis artikel di koran itu kayaknya lebih simpel, kita tidak harus mencetak buku dengan biaya sekian. Tetapi dengan kita menulis artikel di koran itu, kita sudah bisa mendapatkan honor, yang mendapatkan uang sesuai dengan keinginan kita. Katakanlah kalau misalnya satu cerpen, ya satu artikel itu bisa menghasilkan sekian rupiah, tinggal mengalihkan ini, ya. Jadi seperti itu. Yuk kita nulis yuk. Kemudian yang kesembilan, mulailah dengan membaca. Kembali lagi seperti yang kemarin, intinya agar kita bisa menulis memang harus banyak membaca, entah itu membaca dalam arti yang sebenarnya maupun membaca situasi dan kondisi ya. Jadi seorang penulis artikel memang harus pandai membaca situasi dan kondisi yang sedang ngetren, yang sedang fenomenal, yang sedang hangat-hangat dibicarakan. Misalnya kalau di dunia pendidikan kita lagi gencar-gencarnya membahas tentang AKM lah. Bisa AKM itu ditulis dalam sebuah artikel sehingga nanti akan mengedukasi bagi guru-guru yang belum paham apa sih AKM, apa sih AKM itu, masyarakat mungkin akan bertanya-tanya, terus pelaksanaannya seperti apa. Nah, itu boleh nanti ditulis menjadi sebuah artikel. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan mengingat waktu, bisa nanti jika ada hal-hal yang perlu dibicarakan, boleh langsung ditanyakan, tetapi kalau misalnya ada keterbatasan waktu dan tidak bisa kita sharing bersama, boleh disampaikan melalui nomor saya ya. Sepertinya tadi ada ya di kurikulum vitae tadi ada nomor saya, bisa dihubungi secara pribadi boleh ya. Demikian, waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Bu Siti. Waduh, menarik sekali bisa disampaikan paparannya. Ya, kalau di sini saya mencoba merangkum bahwasannya sebenarnya intinya tidak seberapa sulit untuk menulis artikel, tapi ini juga kadang menjadi momok. Begitu kita melihat kerangkanya itu hanya beberapa item, tidak seperti penulis-penulisan yang lain bahwa artikel ini memang disuguhkan untuk bisa lebih mudah dipahami dalam penulisannya, tidak bertele-tele dan sebagainya. Hanya ada judul, nama penulis, intinya adalah di pendahuluan atau intro, kemudian isi dan penutup. Cuma hanya dibatasi, kita harus bisa memberikan menyaring dengan kita menggunakan kode etik. Artinya misalkan judulnya cukup menarik tetapi isinya tidak menarik, itu juga mungkin saja terjadi. Atau sebaliknya,
judulnya biasa-biasa saja, sebenarnya isinya itu ada manfaat bagi orang lain. Nah, ini harus dikembangkan untuk judul-judulnya. Yang menarik lagi bahwa untuk menjadi profesi penulis artikel ini memang bisa menjadi profesi, bisa menjadi profesi utama, bisa menjadi profesi sampingan dan sebagainya. Kita tetap selalu menuliskan artikel. Dan seperti yang disampaikan oleh Bu Siti tadi, sebenarnya ide itu dari berbagai macam. Bisa dari pengalaman pribadi, bisa dari fenomena, bisa dari tren. Catatan menunjukkan di dalam menulis. Dan ada manfaat lain. Menonton TV jangan disia-siakan, bisa sebagai wacana ide-ide untuk menulis, ya. Kemudian keinginan, dan tentunya tidak lain dan tidak bukan bahwa membaca ini adalah hal yang terpenting untuk bisa kita mengembangkan diri di dalam menulis. Itu sekian banyak runtutan yang disampaikan Bu Siti tadi, konsepnya tertera, tetapi secara penyampaian paparannya juga sudah cukup baik. Dan mungkin dari audien ini, dari Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian, ada yang perlu ditanyakan, ada hal yang menarik mungkin ingin diketahui lebih banyak. Kami persilakan, saya buka pertanyaan di sesi ini, monggo kami persilahkan. Ada yang bertanya, silakan raise hand atau langsung saja bertanya pada forum ini. Ya, ini Bu Yuksi, kami persilahkan, monggo Bu Yuksi. Terima kasih Pak atas waktunya. Itu saya tadi sebenarnya sudah nulis di chat. Kira-kira itu penerbit itu memberikan jeda waktu berapa lama ya untuk menyatakan bahwa artikel kita itu diterima atau artikel kita itu ditolak? Oke, redaktur ya, redaksi ya. Iya. Biasanya itu kita diberi jangka waktu 2 minggu. Kalau misalnya sudah 2 minggu itu ternyata kok nggak terbit, ya berarti tulisan kita dianggap bukan berarti nggak layak sih Bu, bukan nggak layak. Jadi gini, tulisan di koran itu yang menulis kan mungkin banyak sekali ya, karena banyak sekali penulis sehingga seorang redaktur itu akan memilih di antara sekian tulisan-tulisan dari masyarakat yang masuk ke tim redaksi, memilih yang benar-benar pada saat ini lagi ngetren, kemudian dan itu membuat mengedukasi lah, memberikan solusi pada masyarakat. Jadi kalau misalnya tulisan kita itu tidak dimuat, jangan pesimis ya. Jangan menganggap bahwa ternyata tulisanku nggak layak. Bukan seperti itu, tetapi mungkin karena kita masih kalah lebih dahulu mungkin ya. Karena mungkin waktu yang bersamaan itu ada ratusan bahkan ribuan yang kirim artikel di surat kabar. Nah, di situ tim akan memilah dan memilih. Nah, maka usahakan dalam menulis artikel ini sekali kita ditolak, pantang kita untuk menyerah ya. Tulis lagi, pada akhirnya nanti yakin suatu ketika tidak ada kok usaha itu yang sia-sia. Pasti usaha yang kita lakukan itu pada akhirnya kita akan memetik hasilnya. Begitu. Ngoten Ibu. Iya Pak, ya terima kasih. Terima kasih. Oke. Monggo Pak Didi, masih adakah yang? Maaf tadi ada di chatnya, saya melihat tanda untuk raise hand-nya. Nah, ini sudah saya buka, Bu. Mohon maaf. Barangkali masih ada yang perlu disampaikan? Sebelum ada yang bertanya, Pak Didi mungkin. Baik, saya kira dari kegiatan pada sore hari ini sepertinya sudah jelas. Mudah-mudahan dari
apa yang disampaikan oleh Ibu Siti Nurjana dari SMKN 1 Miri ini bisa memberikan, bisa Suaranya Bu. putus-putus deh. Sampun Pak Didik. Oh gangguan ya mungkin. Ya, barangkali ada yang bertanya, saya buka kesempatan lagi. Kalau tidak, saya akhiri. Yang penting di dalam menulis itu bagaimana kiat kita untuk bisa mendorong diri kita untuk lebih menulis seperti yang disampaikan ditanyakan oleh Bu. Belum Bu. Ya mohon maaf ini sinyalnya pas putus ini. Oke, sepertinya jaringan seperti saya yang tidak disampaikan Bu lancar. Siti terhadap pertanyaan Bu Yungsi tadi, jangan patah semangat. Memang penulis sepertinya tidak ada, tapi di luar memang banyak sekali penulis, sehingga kita harus tetap sabar dan semangat untuk terus berkarya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bu Siti bisa menyampaikan closing statement-nya di dalam penulisan artikel di koran ini. Monggo kami persilakan Bu Siti. Oke Pak, terima kasih. Jadi gini, kalau profesi misalnya seorang ASN, kemudian pegawai negeri yang lain, itu dibatasi dengan usia ya Pak, ada pensiunnya. Closing statement, tinggal closing statement aja Bu Siti. Iya, ini closing statement Pak. Jadi gini, kalau profesi lain selain menjadi seorang penulis itu dibatasi usia, artinya kita bisa pensiun kalau sudah mencapai 60 tahun ya. Tetapi untuk menjadi seorang penulis artikel ini bisa dilakukan seumur hidup. Manakala kita mau menulis, maka sampai usia berapapun kita bisa menjadi seorang penulis dan bisa menghasilkan uang. Maka kalau boleh saya katakan untuk menjadi seorang guru yang profesional itu butuh kuliah bertahun-tahun, tetapi untuk menjadi seorang penulis artikel itu hanya butuh keseriusan dan latihan terus-menerus, dan itu tidak akan butuh waktu lama sudah bisa menjadi seorang penulis artikel. Jadi kapan lagi kita akan mulai kalau tidak sekarang? Demikian Pak Didi, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Sinarno selaku moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin Pak Didi terkendala sinyal Bu. Beliau keluar. Saya langsung menggantikan peran Pak Didi. Saya juga mohon maaf ini tidak menampilkan video, karena kalau menampilkan video khawatir nanti ikut keluar juga. Jadi alhamdulillah acara hari ini telah usai, dan kalau boleh saya menyimpulkan bahwa memang menulis artikel di koran itu sesuatu yang jarang orang melirik sebenarnya, karena merasa untuk apa dan ngapain nulis seperti itu. Nah, jadi masih banyak yang belum berminat. Nah, dengan diberi gambaran seperti ini, akhirnya kita tahu bahwa untuk mengedukasi masyarakat itu salah satu jalannya adalah melalui koran, karena memang masyarakat nggak mungkin kita bercerita langsung kepada mereka. Jadi melalui koran kita bisa mengedukasi mereka tentang dunia pendidikan, terutama yang menjadi background kita, karena masih banyak di luar sana masyarakat itu masih aneh atau belum paham tentang dunia pendidikan, apalagi di masa pandemi seperti ini ya Bu. Proses belajar mengajar harus di nomor 2 kan, yang diutamakan adalah kesehatan, sehingga kita harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa kita tetap melakukan kegiatan belajar mengajar dengan siswa, cuman
metodenya yang tidak sama seperti biasanya. Karena memang banyak sekali wali murid yang mengeluh karena proses pembelajaran di rumah itu nggak maksimal. Ya memang tidak bisa maksimal seperti di sekolah, tapi setidaknya kita tetap harus terus belajar dan juga mengajar agar proses pendidikan tetap berjalan. Cuman memang kondisinya di masa pandemi itu bisa disampaikan melalui sebuah artikel di koran biar masyarakat juga bisa memahami ya Bu, bagaimana perjuangan Bapak Ibu guru dan juga siswa untuk tetap belajar di masa pandemi ini, sehingga wali murid juga dimohon bisa memberi semangat kepada anak-anaknya untuk terus belajar dan tetap mengawasi agar mereka tidak lengah dengan keadaan ini. Dan sepertinya koran itu juga sekarang ada koran yang masih kertas, ada koran elektronik ya Bu ya. Nah, itu jadi justru dalam kondisi seperti ini itu saat yang tepat ya kita mengedukasi baik kepada orang tua, siswa maupun masyarakat secara keseluruhan. Jangan sampai mereka hanya menyalahkan guru ya dalam kondisi seperti ini. Justru kita harus mengedukasi lewat tulisan-tulisan kita karena kita terfasilitasi dengan adanya koran elektronik ya. Nah, sekarang koran-koran elektronik ini juga menyambungkan dengan internet. Nah, setiap kali kita buka, kalau kita sudah mendesainnya, sudah ngaturnya itu akan muncul dengan sendirinya kabar-kabar yang penting itu muncul di pemberitahuan atau di istilahnya notifikasi ya di HP kita. Seperti itu Bapak Ibu. Iya Pak Didik, sebenarnya sudah join. Monggo Pak Didik, ini sudah ditutup sama Bu Siti, silakan moderatornya untuk menutup. Monggo. Mohon maaf baru bisa gabung kembali. Iya Pak, enggak apa-apa. Sama kok jaringannya ini agak terkendala. Monggo Pak. Terima kasih, mohon maaf ini tahu-tahu terputus sehingga saya keluar lagi Pak Didik. Baik Bu, kalau seperti itu alhamdulillah kita sudah berada di ujung acara ini dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan materi tersampaikan dengan baik. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Siti tadi bisa menginspirasi kita, memotivasi kita untuk menulis artikel di koran dan menyampaikan semua yang kita ketahui kepada masyarakat khalayak ramai melalui koran yang masih paper maupun koran elektronik, kan sekarang jenisnya banyak sekali. Silahkan terus berjuang atau berkarya melalui jalur apapun agar masyarakat juga teredukasi. Saya mewakili Pak Didi selaku moderator dan saya sendiri selaku host. Mohon maaf jika ada kesalahan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oki, terima kasih disambung. Pak, otomatis Pak ini. Yes, terima kasih. Kerjasama yang luar biasa. Putin baru gabung. Semuanya. Putin baru gabung, Putin. Oh, dipersilahkan aja enggak apa-apa. Terima kasih sayang. Nanti waktu banyak ini. Selamat datang Bu Isti Ganbet. Monggo silakan dibuka speakernya, kita ngobrol bareng. Luar biasa. Alhamdulillah. Soalnya tertarik untuk nulis artikel ya. Cuman mungkin ilmunya kurang. Enggak ada yang kurang, semuanya sebenarnya sudah cukup. Tinggal menuangkan aja Ibu. Tinggal menuangkan, ayo kita tuangkan gitu. Menarik sekali Bu. Karena punya banyak kisah juga, ini pengen mencoba. Terima kasih. Kan di koran itu ada itu opini ya, kemudian ada juga yang cerpen, ada cerbung, ada komen. Kan kita bisa ngisi salah satu di antaranya atau bahkan bisa mencoba beberapa, lumayan loh.
Iya. Kalau cerbung itu dibatasi nggak Bu? Sampai berapa episode gitu? Kalau cerpen kan cerita pendek harus sekali selesai. Kalau cerbung cerita Kalau cerbung mana? minimal Kalau berapa cerbung, episode? Bu. Cerita bersambung, Bang. Iya. Kalau Iya. cerita bersambung saya belum pernah sih, harus dibatasi berapa kali gitu. Tetapi biasanya kalau cerita bersambung ini jarang kok yang nuliskan gitu. Oh, Jadi iya. ada apa? Kalau saya belum pernah mencoba yang cerita bersambung. Selama ini artikel gitu. Kalau artikel memang dibatasi cukup 800 kata. 800 kata itu berarti Ya. maksimal ya Bu? Iya, maksimal 800 kata. Karena memang artikel kan tidak banyak. Koran kan apa ya, tidak banyak ini ruangnya. Tetapi Iya. kalau cerpen atau cerbung, cerita bersambung ya, itu biasanya sampai 1.500-an. Oh, enggak. Karena kan ceritanya harus selesai. Betul, iya harus Cerpen sampai kan finish ya. harus ada konfliknya, ya kemudian ada penyelesaian dari konflik itu. Ya sebenarnya sama sih, artikel pun juga ada permasalahan dan penyelesaian dari permasalahan itu. Cuman kalau artikel memang dibatasi 800 kata. Kalau apa namanya cerita pendek tadi, terpendek itu bisa sampai 1.000 kata. Iya, siap. Terima kasih ya Bu hari ini. Sama-sama Ibu. Pak Didi, Hati-hati salam di kenal. jalan. Saya mengikuti dari tadi. Ya, mohon maaf Bu, jaringannya putus kalau habis hujan. Iya. Tenang sekali ya bawaannya. Iya, Kelihatan sama-sama Ibu Sri. banget. Iya. Pak Didi ini inspirator saya ini Bu, semangatnya luar biasa ya. Luar biasa pokoknya semangat. Bisa aja Ibu. Selalu ceria, selalu kayaknya optimis terus ya. Saya baru Luar biasa. besok mau tampil Bu. Oh, Makanya gitu. saya lihat dulu penampilan Bapak Ibu yang lain bagaimana ya. Ibu ngajar di mana? Ya Bu, bagaimana? Ibu ngajar di mana? Saya di SMKN 1 Boyolangu, Tulungagung. Oh, Tulungagung. Di anu ya. Dulu Bu siapa itu yang pindah ke Sidoarjo ya Bu? Oh, enggak. Saya sering ke Sidoarjo, Pak. Wah, mampir Bu, saya yang SMK satunya yang tekniknya. Siap. Sering ke sana saya. Waktu LKS saya di sana 5 hari Bu. Gitu, Pak. Saya adik kelasnya siapa itu? Lupa saya yang orang listrik itu. Pak siapa itu? Yang kurus tinggi gitu loh. Pak, lupa saya. Teman baik kok lupa. Sudah lama Iya. ya, Pak. Banyak teman di sana gitu. Iya, silakan Pak Pinara. Saya sudah beberapa kali termasuk pembukaan BKK dulu saya ke sana. Oh, inggih. Sama Bu Agustin ya. Inggih. Ini tampil lagi kapan Pak Didik sama ini Ibu? Ini sudah banyak sekali, ini selesai. sudah lunas semuanya. Tinggal diseminasi nih Bu. Tinggal diseminasi Bu. Oh, iya, banyak agenda di sekolah. Iya sama Bu. Ini aja menyempatkan sore-sore begitu. Kebetulan teman-teman ini juga aktivis semuanya sehingga kita menyempatkan waktu 1 jam tiap hari ini Bu. Kalau tidak gitu nggak jalan nanti Pak. Ya Betul, kebetulan biar cepat selesai, nanti ganti urusan yang lain. Insya Allah kita silaturahmi dilanjut ya Pak. nggih, insya Allah kita pantau di sini. Nggih. Saya masih kemarin diminta bantuan, nanti hari Senin saya juga moderatorin lagi dari kelompok lain karena nggak ada tambahan. Itu ya oke, saya gitu aja. Selama waktunya sore gitu aja nggak ada masalah. Saya penunggu sekolah. Selamat sore, Butin. Selamat sore, Butin. Selamat sore. Mangga sudah dimulai, Pak. Sudah selesai. Selesai. Maaf, sudah
Udah Ya Allah, selesai. saya lihat jadwal. Oh ya, terima Materinya kasih. bagus ini Pokoknya tadi. kelompoknya Pak Didik mah udah tamat ya. Iya, Iya, ya, terima tinggal kasih. Iya, iya, iya. tinggal Good, ya. diseminasi, Bu. Ya, ini nanti destinasinya kapan katanya rencananya? Nah, ini tunggu rencana, Bu. Kalau libur kemarin besok itu nggak tahu ya, mau ada yang hadir atau tidak, meskipun PPKM-nya mikro, tapi sepertinya mau libur ini, Bu, teman-teman. Oh iya, boleh. Gampang kok, Pak, Bu, yang diseminasi ya. Maksudnya rumah juga boleh, misalnya sama anak, sama istri, anaknya 2 kan, istrinya 1. Udah 3, Pak. Udah 3 peserta. Boleh Untungnya gini, Butin, kalau diseminasinya nanti nggak pakai rekaman, untungnya saya kalau pakai Phase One itu ternyata print screen-nya nggak bisa. Oh, Mati. gampang, Pak. Difoto aja sama siapa boleh. Makanya Janjian minta dibantu, boleh dibantu sama teman-temannya. Tolong di screenshot, nanti dikirimin ke Pak Didi, gitu Pak. dan kalau nggak direkam sih bisa kita screenshot. Kebetulan kan hanya 5 SS ya, Bu ya. Ya, 5 betul kali. sekali Pak, mudah Ya. buatnya mah. Yalah sip Ya. lah, gimana Bapak mah udah jago. Iya. Ya itu aja mungkin. Ya kenapa ya saya ini ya? Salah baca mungkin saya. Mohon maaf. Itu jam 16 mulainya. Ya kalau begitu saya mau ke grup satu lagi Pak ya. Monggo. Iya, terima kasih Butin. Saya berikan aplaus dulu, sudah selesai semuanya. Alhamdulillah. Monggo nanti tak kasih. Terima kasih. Terima kasih Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di grup sebelah itu Pak tentang Arduino. Saya juga nggak ngerti. Ya, Monggo. terima kasih. Ya, Bu. Salam. Ini gimana Bu Yusi, sudah bisa upload? Bisa, saya kirim tadi linknya Berapa? di grup 26. 26 menit. Oh, punya saya. Terus kalau gitu diapakan Bu ya? Itu aku nyalakan tahun baru, Pak. Enggak, saya sudah Aku upload itu. Saya punya 8 film kok, Bu. Pak Didi, kok pertanyaannya diapakan toh, Pak? Apanya? Nah, itu Enggak, tadi. maksudnya Ya. saya tadi tadi pagi tanya Pak Asep, suruh verifikasi gitu. Padahal berhenti, di stop karena lebih dari 15 menit gitu. Loh, punya saya enggak ada masalah. Video saya isinya cuma 4, Pak. Cuma 4 videonya itu. Cuma ya bisa masuk. Oh, kenapa ya? Saya upload gini sampai lama tadi, saya ngupload sekitar 20 menitan. Kemudian prosesnya itu 10 menit, baru keluar itu. Saya nunggu kan mau tunbel itu, saya mau kasih yang fotonya itu. Ternyata prosesnya tidak boleh lebih dari 15 menit. Syaratnya itu tadi saya baca 15 menit sampai maksimal 128 mega. Nah, padahal punya saya enggak sampai 128, hanya 112 atau berapa. Tapi Punya saya 200 mega loh, Pak. Loh, Punya gila saya iya. 200. Waduh, berarti terus ya apa yang gak kabel. Saya coba aja Bu, nanti saya verifikasi gini-gini. Nanti di SS saja, Pak. Masalahnya di SS, kalau sampai errornya di SS dikirim ke saya. Coba nanti kalau bisa saya perbaiki. Bisa dicari solusinya itu. Oh, gimana? Saya upload videonya, diuploadkan di Upload sana. lagi, coba diupload lagi. Oh gitu ya, saya upload. Nanti saya chat ya Bu ya. Nanti di SS saja. Kalau sampai errornya di SS, coba nanti dikirim screenshotnya ke saya. Errornya di mana, nanti siapa tahu saya bisa membantu. Iya. Saya tadi sudah milah-milah itu. Saya maksudnya biar ada di YouTube-nya. Karena saya melihatnya ini, waduh, ini pas error. Karena laptopnya ini setengah mengguk-mengguk. Iya, punya saya bisa kok Pak. Coba ya. Tadi saya itu yang pertama itu ada sekitar 40 menit, kemudian yang kedua itu 49 menit. Nah itu yang saya kirim yang pertama sudah nggak bisa karena lebih dari 15 menit katanya. Nah ini ada Pak Asep barangkali
bisa YouTube-nya ini Pak. Saya tadi pagi kan, iya tadi pagi ya saya kirim ke Pak Asep itu. Oh iya Pak. Jadi kayak mohon maaf nih, baru bisa buka nih. Ada trouble di HP. Oke, terima kasih Ibu Bapak sekalian, sukses ya. Beres berarti ya semuanya Pak Ridi, Pak Oki, Bu Siti ya untuk penugasannya. Dan mohon maaf juga Bu Siti ya semalam sampai pusing katanya buat link meeting tapi yang dipendekkan. Tapi alhamdulillah semuanya sudah teratasi. Jadi yang dimaksud link meeting itu memang untuk Google Meet itu ya pendek ya. Tapi yang saya maksudkan atau yang biasa dilakukan di PCT itu link meeting yang pendek itu yang disesuaikan dengan tema. Jadi agar bisa dibaca oleh umum gitu. Jadi tidak berbentuk kode ataupun angka kan gitu. Itu terkait link meeting pendek yang Bu Siti semalam sampai pusing mungkin ya. Oh, kayaknya punya yang jenengan itu belum terverifikasi Pak Didi akunnya. Terus caranya gimana? Nanti saya kirim. Kenapa Pak? Saya dulu sering kirim film. Coba saya screenshotkan ya. Ya. Ada terlempar nih. Udah habis mungkin ya waktunya, tapi bisa lanjut ya, masih bisa mungkin. Ya, bisa. Sudah selesai Pak Asep ini Pak Asep. Iya, saya dari tadi terus aja HP saya mungkin telat ngecas jadi restart terus. Oke, punya istri ini HP-nya nih. Oke. Bang Adidik itu ya tadi ya untuk upload ya terbaik. Kita ditanya ya. Jadi memang kalau belum diverifikasi 15 menit, mohon maaf ya. Dicoba diikutin langkah tersebut karena di situ ada verifikasi selain email juga nomor HP dan juga tanggal lahir. Dicoba aja. Yang saya tahu itu memang dulu seperti itu, setelah diverifikasi itu lengkap mau berapa giga mau berapa menit semuanya sudah bisa, artinya tidak ada batasan. Mungkin ini YouTube Bapak mungkin belum pernah sama sekali dibuka atau belum pernah menyimpan atau bagaimana akun YouTube-nya. Saya biasanya saya sudah punya film kalau nggak salah 5 atau 8 itu, tapi tidak sampai lebih dari 8 menit sudah tersimpan. Ada di itu ada. Di akun yang sama? Iya, di akun yang sama. Itu coba sudah saya share di WA. Ini ya. Nanti. Ya itu screenshotnya yang saya terima di situ punya Poke meminta YouTube itu memverifikasi mungkin itu untuk dimasukkan nomor handphone. Ya, nomor handphone dimasukkan nggak Pak? Nomor handphone Bapak yang aktif. Saya belum pernah. Itu kalau verifikasinya di mana ya? Yaitu yang Bapak screen itu, yang Bapak kirim itu terbaca, ikutin langkah screenshot yang ada gitu, yaitu memverifikasi nomor HP. Terus belum ini sudah ada draftnya Pak Asep. Iya. Draftnya, terus kira-kira melanjutkannya gimana? Kita ulang lagi atau gimana? Yang mana Pak? Ini saya kan sudah ada draftnya di channel saya, itu draftnya sudah masuk. Cuma kan nggak bisa diproses tulisannya karena durasi terlalu panjang. Panjang. Iya. Ya kalau memang belum diverifikasi itu kan pasti lebih 15 menit kan, rekamannya. Yang baca
disiasat aja, dipotong paling. Kalau Oh, dipotong ya. Ya. Atau gini Pak, sebentar. Ini ada saya kirim ke chat ya Pak ya. Di chat itu ada link diisi Pak, coba. Itu ada YouTube Verify. Nah itu jangan isi, nanti disuruh memverifikasi, masukkan akun email, kemudian nanti saya share screen ini. Oh, chatnya itu ya. Jadi langkahnya itu. ya makasih Bung sih ya. Nah itu. Bantu. Ya, sudah kelihatan Pak ini? Ini itu. Nah, ini masuk ke alamat ini http://youtube.com/verify. Nanti setelah itu dikirim Bu Yungsi ya. Ya, linknya saya kirim di chat itu, terus masuk pakai email, kemudian nanti ini milih ini Pak. Milih ini verifikasi akun pakai nomor HP ini. Oh, silakan betul. dipilih, bisa pakai telepon, bisa pakai teks saja, pilih yang di bawah. Nanti kode verifikasinya masuk, kemudian tinggal ini kan pilih teks. Nanti ada masukkan nomor, setelah itu submit, nanti akan ada SMS. Nah itu dimasukkan lagi. Oh, berarti ngisi nomor telepon, kemudian ada teks. Nanti kayak ada kode gitu, terus dimasukkan di linknya yang dibuka ini. Oh gitu. Ya, linknya itu. Oke, saya cobanya gitu. Ya. Coba aja apa coba screen. Sekarang ganti screen punya papa. Iya. Sambil screen. Buat Bu Yungsi dibantu. 081 Bisa saya jalankan sebenarnya. Ini saya bagi screen coba biar. Oh gitu ya. Ya. Bagi screen. Ini saya bagi screen. Nah, ini saya sudah verifikasi. Ini masukkan kode, betul. Ini sudah masukkan kode. Ya, lanjut. Betul lanjut Kak. Situ minta nomor kode. Ini masukkan kode ini. Nomor ya. Kodenya ada di HP. Masuknya di HP nomor ada SMS nggak? Ya, dari HP. Ini ya, di HP. Ya. Wih, udah. Cepat. Oh, gini ya. Ya, coba terus ya. di-upload ulang lagi, Pak. Graf itu bisa dilanjutkan atau kita upload lagi? Di-upload ulang aja. Upload lagi. Oh, ini kan tulisannya ini, upload lagi ya. Tulisannya kan ada ini. Ini sebenarnya draftnya tadi sudah masuk sekian lama, hampir setengah jam. Oh, berarti diulang lagi ya? Diulang lagi. Coba aja dilanjutkan. Atau mau dilanjut ya enggak apa-apa, tapi enggak bisa itu kayaknya dilanjut. Ya, tulisannya lanjut kan enggak ada ini. Ada cuma ada ya berarti. Diulang aja Pak, diulang. Oke, terima kasih. Nanti malam biar pakai internet rumah aja saya ulang lagi. Oke, terima kasih Bu Yungsi, Pak Asep. Aduh. Tapi kadang itu kalau YouTube itu gini Pak, kalau nggak bisa nanti besok ya tunggu 1 kali 24 jam. Oke, nggak apa-apa. Itu kan kita registrasi sekarang, misalnya dipakai kan besok kayak gitu. Oh ya. Jangan ada yang kayak gitu Pak. Oke. Iya ada sih ya. Betul Bu Yungsi ya. Ada. Jadi biasanya 2 kali 24 jam atau 1 kali 24 jam. Iya. Kalau nggak bisa malam ini, atau besok, ya, kalau berarti masih prosesnya. Masih ada waktu lah, santai. Pak Asep, yang saya kirim di Word itu kira-kira sudah seperti itu ya? Nanti yang dimasukkan ke kantongnya Pak Asep. Ya? Ya. Nanti saya pelajari dulu. Ini juga yang saya bagi kantong tugas itu versi saya aja. Nggak tahu ya, dari makanya itu tinggal ngecek aja.
Ya, terima kasih. Nanti saya akan coba. Dan sebelumnya juga ya, terima kasih. dan share gitu. Oke. Ya, Mas. Mohon izin Pak Oki, nggak ada ya Pak Oki tadi? Ada yang masuk nggak ketika berjalan ya tadi itu dari luar grup? Kalau disarankan ya diterima aja di add gitu. Ada Pak. Ada Isti tadi. Isti. Dari Boyolali. Oh gitu. Jadi ada sempat interview bagus. Paling itu deh. Terus hari Senin nanti saya bantu yang kelompok putih Pak Asep yang seperti di WA kemarin. Ternyata Bu Maya sepertinya sibuk. Bisanya hari Senin, oke. Senin sore, itu pun beliaunya minta sore, oke. Saya bantu sore, yang penting di atas jam 12. Karena kalau pagi kan pakai daring, siap Bu Maya kayak gitu. Oh gitu ya. Ya terima kasih karena ini juga menyangkut ke sun group kita gitu. Ya jadi kita saling support karena ya konsekuensinya untuk bersama kita lulus gitu. Kecuali mungkin ada hal yang memang tidak bisa kita bantu kan gitu. Inginnya sebenarnya lulus kan. Iya Pak Sep. Begitu, terima kasih Bu Insi, Pak Didik. Bikin hal lain yang itu link yang itu dipelajari itu saya coba mempermudah tapi kelihatan terlalu banyak ya, dua-dua kayak gitu. Saya nanti coba yang penting dimasukkan aja ke link itu tapi nggak diwajibkan semua mungkin ya. Saya coba di les aja dulu yang ada misalkan hari ini apa nih dituntut gitu ya. Secara berkala silakan masukkan gitu. Kalau yang Pak Didik saya belum buka ini karena yang di HP terlalu padat. Saya akan coba di laptop ya. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Sep. Terima kasih Bu Yungsi. Terima kasih. Kami support tetangga grupnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ini yang punya ruangan hilang. Kena badai mungkin. Memang saya tadi ya gitu, enak-enak macet. Waduh, tinggal closing saja kok macet itu. Saya pindah ke jendela tadi. Ternyata sama aja. Tidak tahu. Kok nasional ini sudah 4 hari ini Bu. Mulai hari Kamis minggu lalu lah. Sudah hampir 6 hari ini. Putus-putus karena saya pakai yang di rumah itu yang biasanya lancar itu juga gitu kok. Memang gangguan nasional kayaknya gitu. Nggak tahu karena banjir ini atau cuaca apa sehingga koneknya juga sulit. Kalau ada tugas-tugas itu yang saya udah ganti beberapa kali sambungan ya gitu gara-gara macet. Ada tugas macet, terpaksa pakai kuota lagi kalau di rumah. Kalau di sini biasanya pakai kuota sendiri ada masalah. Kalau di rumah itu kadang sudah bayarnya mahal, macet kan. Oke, mungkin seperti itu. Nanti kita chat-chatan apa yang dibutuhkan. Terima kasih Pak Asep, Pak Ibu Yungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo.